teman-teman, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Elnora Sariahmad, NIM 18030300057. Semester 7, saya jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Video kali ini saya mau membuat video parodi yang tentang demokrasi. Berbicara tentang demokrasi yaitu pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat. Dalam rangka demokrasi, setiap warga negara diperbolehkan untuk berpartisipasi, baik secara langsung melalui perwakilan dalam perumusan, pembangunan, dan pembuatan hukum. Setiap negara menganut sistem pemerintahan yang berbeda. Di beberapa negara, istilah demokrasi banyak digunakan sebuah negara untuk menggambarkan sistem pemerintahan yang dianut. Mungkin Indonesia menjadi satu di antara negara yang menganut sistem pemerintahan secara demokrasi. Negara yang menganut sistem demokrasi akan memberikan kebebasan bagi warga negaranya. Oh iya, seperti yang Kakak Wancak jelaskan tentang demokrasi. Demokrasi itu ada demokrasi secara langsung dan ada juga demokrasi berdasarkan ideologinya. Oh iya, Cek. Ini kalau yang demokrasi langsung itu dia dibagi dua, demokrasi langsung dan tidak langsung. Ini demokrasi langsung itu kayak ini proses demokrasi di mana semua elemen masyarakat ikut dalam permusyawaratan untuk merumuskan dengan memutuskan kewajiban dan undang-undang. Demokrasi langsung adalah ketika warga negara dapat menentukan kebijakan secara langsung tanpa perwakilan perantara atau majelis parlemen. Berarti Cek, itu seperti kayak dalam pemilu, itu dalam pemilihan kepala desa. Kalau kita pemilu itu kita secara langsung, kita sendiri yang kayak memilihnya, tidak diwakili. Terus kalau demokrasi tidak langsung itu proses demokrasi di mana kebijakan umum atau undang-undang dirumuskan dan diputuskan oleh lembaga perwakilan rakyat. Misalnya Dewan Perwakilan Rakyat. Contoh, demokrasi tidak langsung adalah ketika orang memilih siapa yang akan mewakili suara mereka di parlemen. Demokrasi ini adalah bentuk demokrasi yang paling umum ditemukan di seluruh Indonesia, di seluruh dunia termasuk Indonesia. Berarti ini Cek yang kayak ya contohnya pemilihan kepala desa, pemilihan bupati begitu atau apa ya. Kayak mungkin yang kayak lansia yang tidak bisa pergi ke tempat pemiluhan, Bisa mewakili itu yang sering langsung. Sering itu terjadi tuh. Terus kayak demokrasi berdasarkan ideologi itu dibagi atas 3, yaitu demokrasi liberal, demokrasi sosial, demokrasi Pancasila. Mungkin sih ada banyak bagiannya, tapi saya akan jelaskan ada 3 di sini. Demokrasi liberal yaitu ideologi demokrasi yang berlandasan pada kebebasan individu. Dalam pelaksanaannya, negara memiliki kekuasaan terbatas dan harus memberikan perlindungan terhadap hak-hak individual dalam kehidupan warga negara. Mungkin kan saya yang kalau demokrasi ini nih, demokrasi liberal nih, mungkin kayak kita tuh sebagai masyarakat, kita tuh bebas memilih siapa saja yang kita pilih, kayak bupati kita mau pilih siapa itu terserah kita. Demokrasi liberal Itu kayak kita tuh tidak ada paksaan tuh. Terus demokrasi sosial yaitu ideologi demokrasi sosial yaitu ideologi demokrasi yang berlandaskan komunalisme rakyat. Suatu negara dalam pelaksanaannya, negara menjadi pemilik kekuasaan dominan yang mewakili rakyat. Kepentingan umum lebih diutamakan ketimbang hak-hak individu yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat. Ini kalau menurut saya tentang jelas ini ya, Pak, demokrasi sosial nih. Bagaimana itu? Oh
iya kawan seperti yang kawan jelas tadi tentang demokrasi sosial ini. Masa pemerintah ini kan semacam apa ini, mereka hanya peduli dengan apa ini kepentingan negara atau tapi mereka tidak apa ini, tidak mempedulikan apa ini masyarakat kecil Iya, seperti kita seperti ini. Jadi kekuasaan hak kita ini seperti dirampas oleh mereka. Jadi kita tidak bebas untuk ini, berpendapat apa ini, atau apa. Karena kita nih sudah di bawah aturannya mereka ya. Iya, jadi kita terus apa ini? Kita berdiam diri terus. Terus ini lagi ada demokrasi Pancasila nih. Demokrasi yang berlandasan pada nilai-nilai Pancasila. Ya memang karena kan kita nih kan ini apa tuh kita punya negara simbolnya kita tuh kan Bhinneka Tunggal Ika, itu kan tentang Pancasila. Jadi ya tentang nilai-nilai itu ya kita harus turuti kayak norma-norma begitu toh. Iya. Oh iya kakak Onca, di dalam demokrasi itu ada juga apanya prinsip-prinsipnya seperti kedaulatan rakyat, pemerintah seperti kedaulatan rakyat, habis itu pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. Oh iya, ini ada juga kekuasaan mayoritas, Ya habis itu hak-hak minoritas. dan apa ini dan Jaminan hak asasi manusia. Ya. Apalagi banyak nih. Habis itu ini apa ini? Proses hukum yang wajar. Ya pemilihan yang adil dan yang bebas, adil dan apa ini jujur, itu juga termasuk apa ini prinsip-prinsip demokrasi. Iya. Berarti itu kayak kalau dalam ini apa? Kayak dalam bentuk pemilihan tuh berarti kita tuh harus adanya kejujuran nih. Iya. Seperti kayak yang menghitung suara tuh tidak boleh ini apa namanya kayak tidak boleh ada yang curang itu. Kan banyak yang kayak pemilihan kepala desa atau bupati. Kepala desa lah contoh lebih apa kita yang lihat sendiri banyak yang kayak curang-curang gitu. Iya dan Jadinya selisih suara begitu, di situ ada dan pertentangan. ini apanya pemilihan secara bebas itu kan kita bebas memilih secara hati nurani kita kan tidak dituntut untuk memilih misalnya memilih apa ini kepala desa dan kita tidak dituntut untuk memilih Harus itu yang harus urutan yang satu, ya. yang dituntut oleh seseorang tapi ikut hati nuraninya kita. Terus Dan ada juga ini apa nih prinsipnya ini proses hukum yang wajar ini. kalau proses hukum yang wajar berarti itu kalau dalam pemilihan demokrasi itu tuh harus ikut aturan hukum. Kalau kita tidak aku ikut aturan hukum berarti kita kayak ada hukuman gitu dari pihak yang berwajib. Mungkin ya yang tidak mengikuti aturan ini dalam pemilihan mungkin ada apanya ada hukuman atau sanksinya jika kita tidak mengikuti aturan yang tentukan itu. ya. Hak minoritas nih maksudnya. Mungkin hak minoritas hak kita kan minoritas tuh kalau kumpulan orang banyak itu tuh minoritas masyarakat tuh. Terus itu kan hak kita memilih siapa tadi yang kayak yang dijelas dalam ini apa secara langsung atau tidak langsung. Oh iya Kak Konca, di dalam demokrasi juga itu ada apa ini ciri-cirinya? Karena sebagai negara penganut sistem pemerintahan demokrasi biasanya memiliki beberapa cara, beberapa ciri diantaranya itu apa ini keputusan pemerintah untuk seluruh rakyat, habis itu menjalankan konstitusi dan apa ini adanya perwakilan rakyat serta adanya sistem partai. Berarti itu ini apa seperti ciri-ciri itu tuh ini seperti yang saya sebut tadi itu ada berapa? Ada 4 ya? Ada 4. Berarti itu tuh kayak yang saya sebut tadi pertama itu keputusan pemerintah untuk seluruh rakyat. Berarti itu tuh tentu kalau penjelasannya berarti segala keputusan yang akan atau sudah diambil harus berdasarkan aspirasi dan kepentingan seluruh warga negara, bukan atas dasar kepentingan suatu kelompok. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme di dalam masyarakat. Oh, berarti kayak ini kalau disimak dari penjelasannya ini nih, diambil harus berdasarkan aspirasi dalam kepentingan seluruh warga negara. Berarti kita tuh harus betul-betul ini jangan hanya harus kepentingan bersama lah ya. Jangan hanya untuk kepentingan kelompok. Kayak jangan kepentingan kelompok, kepentingan individu kita tuh harus sama-sama kayak kepentingan negara ya. Negara dan apa ini karena pasal tak konsep. Pokoknya intinya kita tuh jangan mementingkan diri sendiri lah ya. Serta apa ini kelompok. Tapi kita harus melaksanakan itu dalam apa ini secara umum
untuk negara ya. kepentingan negara. Terus kalau menjalankan konstitusi, yaitu segala hal yang berkaitan dengan kehendak, kepentingan, dan kekuasaan rakyat harus dilakukan berdasarkan konstitusi. Hal-hal tersebut tertuang di dalam penetapan undang-undang, di mana hukum harus berlaku secara adil bagi seluruh warga negara. Berarti kalau tentang ini nih, berarti kekuasaan rakyat itu pokoknya kita tuh harus apa? Itu kan sudah ditetapkan undang-undang tuh. Berarti kita tuh harus mengikuti itu dan memang Mentaati, betul-betul mentaati itu. dan berlakunya itu tuh harus secara adil nih, Ya. supaya tidak ada berontakan atau tidak ada ini apa permasalahan ini. Terus gak adanya perwakilan rakyat. Dalam sistem demokrasi terhadap lembaga perwakilan rakyat yang berfungsi untuk menyampaikan aspirasi rakyat kepada pemerintah. Di Indonesia, lembaga ini dinamakan Dewan Perwakilan Rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum, sehingga kekuasaan serta kedaulatan rakyat diwakili oleh anggota dewan terpilih. Berarti kita atau negara atau apapun yang kita mau sampaikan kepada pemerintah, berarti kita harus melewati DPR ya. Terus adanya sistem partai. Di negara demokrasi biasanya memiliki beberapa partai politik seperti partai merupakan salah satu sarana dalam pelaksanaan sistem demokrasi. Melalui suatu partai, rakyat dapat menyampaikan aspirasi kepada pemerintah secara sah. Terima kasih. Itu saja penjelasan saya tadi bersama adik saya Caitarat tentang demokrasi. Semoga bermanfaat dan jangan lupa di komen, share, like, dan subscribe.